Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini menarik sekali bahwa ketika pendemo anti Anies di KPK diabsen dan diminta tanda tangan mirip antri sembako. Ini menunjukkan bahwa demo-demo seperti ini sudah jelas diabsen. Kayak antri sembako, ini sudah jelas ini pasti bayaran atau tidak. Tetapi ini sudah menunjukkan apa yang dilihat di gambar ini di absen satu-satu begitu. Jadi ini bayaran apa tidak begitu. Dia tidak murni berangkat dari hati bahwa yang selama ini mendukung KPK bahkan teriak-teriak anti Anies, teriak-teriak tangkap Anies Baswedan, ternyata di balik layar yaitu adalah di absen satu-satu untuk demo. Tapi ini bayar atau tidak begitu kan? Inilah yang kemudian bahwa masyarakat hari ini walaupun di demo kadang ya kalau nggak ada uang mungkin tidak bisa bergerak begitu kan. Dan bahkan ini ramai sekali di Twitter dan bahkan seperti ini di Twitternya. Ini di Twitter. Sementara itu, sebelum Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera mengakui soal adanya upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk nyapres atau maju sebagai calon presiden capres pada pemilu 2024. Ketika pendemo anti Anies KPK diabsen dan diminta tanda tangan mirip antri sembako. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Asli demo bayaran, ternyata bayaran. Coba dong didekatin diem-diem, minta lihat KTP-nya, belum tentu Jakarta. Terus tanya, deh dibayar berapa? Kalau oke ikutan, kalau bayaran kurang pulang aja. Demo bayaran gak ada otak ini. Ayo yang mau demo silahkan absen dulu ya, satu-satu buat laporan. Nih nurut Mardhani Sera bener berarti sebaliknya. Untung ada kamu yang lihat, makasih sudah viralkan. Demo bayaran karena otaknya pindah di dengkul. Astagfirullahalazim, waspada tanda tangan dimanfaatkan pihak yang jahat. Innalillah. Nyari makan ampe ke gitu, fitnah orang lebih hina dari pelacur. Coba para pendemo itu diwawancarai random aja, ngerti nggak apa yang didemo? Tetapi apa di mana kesalahan dari pelaksanaan Formula E-nya? Demonstran ngocapan. Awas ini bahaya seperti 65 dulu, suka minta tanda tangan absen, ujung-ujungnya dijadikan tumbal. Inilah yang kemudian ya memang diminta absen ini pasti ada bayaran atau tidak. Dan pakai orange nih, kayak minta antri sembako begitu kan. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, ketika pendemo anti Anies di KPK diabsen dan diminta tanda tangan mirip antri sembako. Ada pemandangan yang mungkin bisa disebut lucu ketika sekelompok orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka. Wow, kok tiba-tiba mau dijadikan tersangka, belum ada bukti, jangan-jangan ini adalah ikutan demo-demo ikutan dan bayaran. Pasti seperti itu. Segelintir orang yang menuding Anies terlibat korupsi dalam penyelenggaraan formula balap mobil listrik Formula E itu saat hendak memulai aksinya tampak menunggu arahan terlebih dahulu. Wow, ini sudah masuk skedul sebelumnya begitu kan. Dalam aksi yang digelar pada Selasa 11 Oktober 2022, peserta unjuk rasa diminta berkumpul oleh seseorang untuk mengambil jatah kaos oblong yang berkelir orange. Bagian depan kaos tersebut bertuliskan dukung KPK bongkar anggaran DKI. Wow, pasti ada dalang di balik ini kan. Pasti ada orang-orang yang menyuruh di belakang ini begitu kan. Sehingga orang-orang di demo dan dibayar begitu. Seakan-akan ya inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Mungkin tidak seberapa. Biasanya demo-demo besar itu banyak sekali tanpa dibayar begitu. Dan ini adalah sekelompok orang itu pasti dibayar. Karena memang tidak banyak begitu. Kalau memang dia benar-benar demo, ya seharusnya banyak datang ke KPK begitu, tuntut Anies terhadap Formula E. Tapi kalau hanya segelintir orang ya, mungkin dia pasti bayaran atau apa begitu kan. Ini yang menjadi lelucon dan menjadi tertawa untuk melihat hal seperti ini begitu. Dan bahkan sesaat kemudian mereka terlihat mengantri untuk mengambil kaos di mobil Avanza berwarna hitam yang diparkir di seberang jalan gedung merah putih KPK.
Sebelum mengambil kaos, mereka terlebih dahulu diabsen nama dan diminta tanda tangan kehadiran. Mirip seperti pengambilan sembako yang disalurkan pemerintah untuk warga miskin. Namun, dikarenakan kaos berwarna orange itu tidak cukup jumlahnya, ada beberapa pendemo yang terlihat tak kebagian. Ketika demo akan dimulai menjelang sore, peserta aksi yang juga tampak dibekali bendera merah putih dan berbagai spanduk mulai membentengkan spanduk sesuai aba-aba. Di antara spanduk tersebut bertuliskan Gerakan Kepung KPK Kejar Formula E. Dan bahkan namun saat demo sedang berjalan, sebagai peserta tidak ikut menyatu dalam kumpulan. Mereka hanya duduk-duduk santai seperti ogah mendengarkan orasi, padahal mereka sudah mendapatkan kaos orange yang sebelumnya sudah dibagikan. Jadi tidak didengarkan orasinya begitu, korlapnya tidak didengarkan. Karena apa? Karena ya kalau sudah dapat uang, sudah dapat kaos, ya santai-santai aja, ngapain kita harus demonya? Jangan-jangan inilah bayaran orang-orang yang untuk mendemo Anies Baswedan selama ini begitu kan. Karena memang yang saya lihat kalau demo beneran tanpa dibayar itu banyak orang hatinya tergerak untuk mengikuti demo itu. Tapi kalau hanya segelintir orang ini jangan-jangan ya pasti dibayar atau apa begitu kan. Jadi aneh sekali kalau korlapnya ini sampai tidak menghiraukan ini tidak mendapatkan kaos, padahal mereka sudah mendapatkan kaos orange sebelum sudah dibagikan dan bahkan santai-santai aja. Alih-alih serius mengikuti demo, sebagian mereka malah asik mengisap rokok sembari ngopi. Bahkan ada juga yang malah menyantap rujak yang mereka baru beli di sekitaran lokasi. Wow, ada juga yang jual rujak, ada yang ngopi. Kalau hanya segelintir orang, misalnya 30 orang yang demo, yang ngopi dan ngerokok itu 20 orang. Berarti 10 orang yang huri-huri di depan KPK begitu. Nah, inilah ya anehnya demo ya kan. Jadi kalau demo bayaran ya seperti ini, ngopi, terus kemudian ada yang makan rujak. Mungkin rujaknya ini sudah disiapkan karena ada demo, kira-kira seperti itu kan. Kalau demo beneran, demo asli memang hati yang menggerakkan, itu banyak orang, ratusan orang, bahkan ribuan itu yang mendemo. Tetapi kalau ini kan hanya segelintir orang begitu kan. Itu pun ada yang menyantap rujak, ada yang rokok dan ada yang santai dan bahkan korlapnya sampai marah-marah ini. Ayo ke sini, kira-kira seperti itu. Reaksi dari korlapnya ini begitu. Mengetahui peserta demo bermalas-malasan, orator demo lantas berteriak memberi peringatan. Kita kesini ke KPK mau demo, bukan mau ngopi-ngopi santai. Tolong merapat bagi yang berbaju orange, kata seorang orator perempuan yang terlihat kesal lantaran harus meneriakkan peringatan agar peserta demo ikut dalam barisan. Sangat disayangkan sekali ya, karena sudah bayar mahal, sudah dibelikan kaos, sudah dipesankan kaos, tiba-tiba tidak mau. Ya, nyampe ke tempat diambil uangnya, diambil kaosnya, tiba-tiba ngerokok, terus menyantap rujak, terus ada yang ngopi dan bahkan oratornya marah begitu. Korlapnya marah, seakan ayo ke sini. Ini mau demo, ini bukan mau ngerokok, ini bukan ngopi-ngopi, ini bukan mau ngerujak begitu. Kira-kira seperti itu korlapnya. Inilah kalau demo bayaran. Karena apa? Karena kalau demo bayaran ya seperti ini, tidak semangat begitu. Ketika dapat uang, habislah untuk bergerak begitu. Jadi hanya diambil uangnya saja begitu. Kasihan sekali orang yang membayar ya. Pasti jutaan itu orang yang membayar itu, apalagi korlapnya, kira-kira seperti itu. Dan bahkan ini sementara itu sebelumnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera mengakui soal adanya upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk nyapres maju sebagai calon presiden pemilu 2024. Mardani pun tidak membantah adanya dugaan upaya menjegal Anies maju sebagai capres yang terlihat dari langkah komisi penyelidik perhelatan Formula E ini. Sebagian mengatakan pemanggilan KPK itu salah satu bentuk penjegalan, kata Mardani di Jakarta Pusat Sabtu 17 September 2022. Sangat menarik sekali ya. Dan bahkan dalam berita lain ya sama, ini
mungkin bayaran, demo bayaran begitu kan. Jadi bahkan dari berita lain ini, pasukan malah nongkrong sambil makan rujak. Koordinator demo anti Anies ngamuk, padahal udah dapat kaos dan duit. ini perlu dilihat. Ini absennya, antri kayak sembako, dia mau demo begitu. Setelah dapat uang dan baju orange ini, jadi ditinggalkan ngerokok sambil menyantap rujak dan bahkan korlapnya marah-marah. Ini ada pemandangan yang mungkin bisa disebut lucu sekaligus ironis ketika sekelompok orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Gubernur di Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka. Bahkan segelintir orang yang menuding Anies terlibat kasus korupsi yang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E itu saat hendak mulai aksinya tampak menunggu arahan terlebih dahulu. Di dalam aksi yang digelar pada Selasa 11 Oktober 2022, peserta unjuk rasa diminta berkumpul oleh seorang untuk mengambil jatah kaos obrol berkelir orange bagian depan kaos tersebut bertuliskan dukung KPK bongkar anggaran DKI. Saat kemudian mereka terlihat mengantri untuk mengambil kaos di mobil Avanza berwarna hitam yang diparkir di seberang jalan gedung merah putih KPK. Wow, luar biasa ya. Dan bahkan sebelum mengambil kaos, mereka terlebih dahulu di absen dan diminta tanda tangan kehadiran mirip seperti pengambilan sembako yang diseluruhkan pemerintah untuk warga miskin. Namun alih-alih dikarenakan kaos berwarna orange itu tidak cukup jumlahnya, ada beberapa pendemo yang terlihat tak kebagian. Ketika demo akan dimulai menjelang sore, peserta aksi yang juga tampak dibekali bendera merah putih juga berbagai spanduk terlihat mulai membentengkan spanduk sesuai aba-aba. Di antara spanduk tersebut bertuliskan Gerakan Kepung KPK Kejar Formula E. Namun saat demo sedang berjalan tampak sebagian besar tidak ikut menyatu dalam kumpulan. Mereka hanya duduk-duduk santai, ogah mendengarkan orasi. Padahal mereka sudah mendapatkan kaos orange yang sebelumnya sudah dibagikan. Alih-alih serius mengikuti demo, sebagian mereka malah asik mengisap rokok sembari ngopi. Bahkan ada juga yang malah menyantap rujak mereka baru beli di sekitaran lokasi. Mengetahui pendemo bermalas-malasan, orator demo lantas berteriak memberi peringatan, "Kita kesini ke KPK mau demo, bukan mau ngopi-ngopi santai. Tolong merapat bagi yang berbaju orange," kata orator perempuan yang terlihat kesal lantaran harus meneriakkan peringatan agar peserta demo ikut dalam barisan. Sementara itu sebelum Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Serang mengakui adanya upaya menjegal Anies Baswedan. Jadi nampaknya ya orang-orang seperti ini orang-orang bayaran begitu. Jadi ini semua besarnya segelintir orang begitu. Jadi buat sudah buat kaos tidak ditanggapi dan bahkan ada yang bermalas-malasan dan sebagainya, ada yang berujak tidak mendengarkan orasi KPK begitu. Kan aneh sekali begitu. Kasihan orang-orang yang bayar begitu. Ini yang penting foto-foto bahwa ini adalah demo Anies Baswedan, ya tiba-tiba ya tidak ditanggapi begitu. Ini kekeliruan besar. Orang-orang seperti ini tidak tahu apa permasalahan Formula E, apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini BPK sudah menyatakan sudah 3 kali audit tidak ada temuan sama sekali terhadap korupsi Anies Baswedan di event Formula E, dan bahkan KPK sudah membantah. Bahkan ada sebagian KPK yang tidak mau di tahap penyelidikan, ke tahap penyidikan begitu. Artinya Anies mau ditersangkakan dulu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut mantan ex KPK yang lain seperti Firly dan sebagainya, dia apa yang dilakukan KPK hari ini seakan-akan ada kriminalisasi, ada pencegahan untuk menyeret Anies Baswedan untuk masuk ke dijadikan tersangka korupsi Formula E begitu. Walaupun nanti ada kesalahan administrasi, itu bukan kesalahan KPK, tetapi itu adalah yang berwenang itu adalah BPK kalau ada kesalahan administrasi begitu kan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa persoalan-persoalan ini yang kemudian memecah demokrasi kita, menggagalkan atau demokrasi gagal dalam dari tahun ke tahun begitu. Masa orang tidak ada korupsi lalu kemudian dijadikan tersangka?
Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Mungkin ada Anies bisa calon presiden dicegal habis-habisan karena memang lawan-lawannya tidak sebanding misalnya dengan prestasi Anies Baswedan selama ini misalnya. Bisa jadi seperti itu karena kekuatan terbesar pada Pilpres 2024 itu adalah Anies Baswedan. Kalau tidak dicegal seperti ini mungkin tidak bisa orang lain bisa melawan, kira-kira seperti itu. Pasti ada bisikan-bisikan oligarki yang kemudian punya kepentingan besar, seperti mengutip dari beberapa berita Tempo ya, yang menyatakan bahwa ini ada skenario besar dari KPK begitu kan. Dan bahkan di sini orang yang demo seperti ini. Puluhan orang demo KPK minta Anies Baswedan ditetapkan jadi tersangka. Puluhan orang melakukan demo di depan gedung KPK Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Anies Baswedan dituntut dijadikan tersangka karena menilai korupsi. Dan bahkan pantauan dari tim Teams Indonesia, mereka datang ke gedung lembaga anti rasuah itu sekitar pukul 14.30 siang menggunakan kaos oranye sembari membenteng spanduk bertuliskan dukung KPK bongkar anggaran DKI. Koordinator demo Marlin Bato mengatakan pihaknya menilai kinerja KPK ini lemah dalam mengusut kasus-kasus besar terutama kasus Formula E. Ini yang jelas-jelas merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis. 9 tahun sejak muncul dugaan make up dan kejanggalan penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta untuk menggelaran Formula E hingga menjelang karir akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. KPK terus berdalih masih mencari bahan pengembangan penyelidikan jelasnya. Padahal kata dia KPK RI telah mengumpulkan begitu banyak bukti, namun sampai detik ini penyidikan kasus Formula E tetap saja kandas. Kata dia, proses dari ini semuanya bahwa jangan asal menuduh untuk orang begitu kan, karena memang itu belum tentu juga korupsi dan sebagainya, atau jangan-jangan kesalahan administrasi begitu ini. Padahal kata dia KPK RI telah mengumpul begitu banyak bukti. Diduga terhentinya pemeriksaan lanjut terhadap Anies Baswedan akibat intervensi kekuatan-kekuatan terselubung yang turut menekan KPK sehingga KPK seperti macan ompong. Padahal salah satu petinggi KPK Alex Marwata pernah mengatakan bahwa pengembangan penyelidikan dilakukan selain meminta keterangan pada para pihak juga akan meminta para ahli, yang juga para ahli kemarin kan sudah disebutkan kan begitu kan, Profesor Romli, tetapi dibantah itu kesalahan kalau kesalahan administrasi juga apa yang dilakukan oleh Profesor Romli sebagai ahli, diminta ahli KPK juga pernah tersandung kasus korupsi, kemudian banding dia bebas begitu. Itu kan juga kesalahan, kalau nggak salah kesalahan administrasi begitu kan. Dan bahkan Profesor Romli dituduh sebagai korupsi waktu itu dan ditahan 2 tahun, setelah banding dia bebas begitu. Oleh karena itu lanjut dia berdasarkan hasil kajian mendalam pihaknya meminta beberapa hal kepada KPK. Pertama, secepatnya menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena kebijakan Formula E menurut kami dalam tupoksi tugas pokok dan fungsi eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang bertanggung jawab penuh atas Formula E adalah seorang gubernur. Kedua, KPK RI sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk atas amanat reformasi harus bekerja secara independen dan transparan dan tak terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E. Jangan-jangan yang berpengaruh adalah KPK, yang terpengaruh dari intervensi jangan-jangan KPK begitu kan. Sebelumnya Anies Baswedan sendiri sudah mempersilahkan pelapor dan KPK RI membuktikan bila memang dirinya melakukan korupsi di penyelenggara Formula E. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan keculasan tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan penyelenggara Formula E sudah dilakukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pelapor jangan minta dirinya untuk membuktikan korupsi karena itu bukan tugasnya. Nah jika pelapor dan penuduh bisa memberikan bukti soal tuduhan tersebut, Anies meminta segera batalkan hal tersebut. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa dirinya masih percaya kepada KPK RI. Ia yakin lembaga anti rasuah ini memiliki integritas. Saat ditanya apakah kasus penyelenggara Formula E ini ada kaitannya dengan Pilpres 2004, Anies mengatakan masyarakat bisa menilai sendiri. Wow, sangat luar biasa ya Anies Baswedan hari ini. Walaupun banyak yang mendemo hura-hara ini ya tidak berpengaruh sama sekali, karena pada hakikatnya ini hanya ikut-ikutan begitu, dan bahkan ini bisa dibayar. Bisa jadi seperti itu, karena begitu media yang mengatakan bahwa
pertama yang di demo makan rujak, terus kemudian ngopi-ngopi, terus kemudian ada yang ngerokok dan sebagainya, bahkan tidak mendengarkan orator dari Korlapnya sendiri bahwa hari ini ada demo besar-besaran di depan KPK, kira-kira seperti itu. Tapi nyatanya ya seperti itulah, publik bisa menilai itu sendiri. Kesimpulan saya, semangat terus Pak Anies, jangan mendengarkan yang masyarakat yang selalu menjelekkan Pak Anies. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan stimulasi, memberikan edukasi bahwa kalau benar saya bilang benar, kalau tidak saya bilang tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.